Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Afika dengan NPM 2401051021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum. Nah, ternyata Bank Sentral itu memiliki fungsi dan tugasnya sendiri. Yang pertama yaitu melancarkan lalu lintas pembayaran. Bank Sentral menciptakan uang kartal dan menyelenggarakan clearing antara bank umum. Yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Nah, Bank Sentral ini memberikan pinjaman, melaksanakan transaksi yang menyangkut valuta asing, menerima pembayaran pajak, dan menganalisis data ekonomi negara. Yang ketiga, memelihara cadangan kas bank umum. Bank sentral ini dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat. Yang keempat, memelihara cadangan devisa negara. Bank sentral berfungsi menangani jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang kelima, mengawasi bank. Bank sentral ini memiliki dan membentuk otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Nah, adapun tugasnya Bank Sentral itu apa sih? Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral ini memberikan persetujuan dan menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Bank Sentral juga mewajibkan semua penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memberikan laporan terkait kegiatan jasa keuangan. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral ini menerapkan kebijakan pengawasan prudensial atau kebijakan yang mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, yang kedua ini ada independensi. Independensi sendiri itu didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan atau kontrol dari pihak-pihak lain. Jika diterapkan pada bank sentral, mengartikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan atau kontrol baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Independensi Bank Indonesia ini dapat dikemukakan sebagai satu independensi kelembagaan. Nah, independensi kelembagaan bukan berarti bahwa Bank Indonesia ini suatu negara dalam negara, karena independensi dimaksud hanya terbatas pada tugas-tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua ada independensi sasaran akhir. Bank Indonesia mempunyai tingkat independensi yang rendah dalam penetapan sasaran akhir kebijakan moneter. Yang ketiga, independensi instrumen. BI juga dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui pembelian surat utang. Yang keempat ada independensi personal. Sesuai undang-undang, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Yang kelima ada independensi keuangan. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter. Nah, di sini ada otoritas jasa keuangan. Apa sih otoritas jasa keuangan itu? Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Keberadaan otoritas jasa keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Nah, yaitu ada fungsi dan tugasnya. Yang fungsi yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Yang kedua ada memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan wewenangnya. Yang ketiga memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Tugasnya sendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, di jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. Dan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan model ventura, lembaga keuangan mikro dan lain-lain. Nah, selain tugas sebagai dimaksud pada ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan otoritas terkait. Yang terakhir ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dan adapun fungsi dan tugasnya LPS ini, yang pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan, yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugasnya, yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Sekian penjelasan materi tentang bab 18 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.